Tata bahasa bahasa Korea yang ada di textbook EPS Topik 2024 bab 12. Tema utama dari bab 12 ini adalah 대중교통 atau transportasi umum. Grammar yang pertama yang ada di bab 12 ini adalah grammar ero. Grammar ini melekat pada kata benda untuk menunjukkan cara atau metode suatu aksi atau tindakan, dan juga menunjukkan alat atau bahan yang digunakan. Ero bisa diartikan dengan menggunakan. Grammar yang kedua adalah grammar esokaji. Grammar ini melekat pada kata benda yang menunjukkan tempat, yaitu titik awal dan titik akhir, atau bisa disebut juga titik keberangkatan dan tujuan. Grammar ini bisa diartikan dari sampai. Contohnya, 여기에서 약국까지 얼마나 걸려요? Dari sini sampai ke apotik membutuhkan waktu berapa lama? Jawabannya 15분 걸려요. Membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Nah, di sini ada cara penggunaannya. Cara penggunaannya berdasarkan ada atau tidaknya bacim pada kata benda. Ketika suatu kata benda memiliki bacim, maka kita menggunakan ero. Contohnya, 들어그로 dengan truk. Contoh lainnya, 손으로 dengan tangan, 볼펜으로 menggunakan pulpen. Kalau suatu kata benda tidak memiliki bacim atau bacimnya itu real, maka kita menggunakan ro. Contohnya 기차로, 지하철로. Contoh lain, 비행기로 menggunakan pesawat. 칼로 dengan pisau. Di sini ada contohnya. Contoh yang pertama, 여기까지 마을 버스로 왔어요. Saya sampai di sini menggunakan bus desa. Contoh yang kedua, 회사에 지하철로 가요. Saya pergi ke kantor atau saya pergi ke perusahaan dengan menggunakan kereta. Contoh yang ketiga, 한국에서 중국까지 어떻게 갔어요? 배로 갔어요. Bagaimana caranya kamu pergi dari Korea sampai ke Cina? Jawabannya, saya pergi dengan menggunakan kapal. Paham ya? Nah, di sini kita lihat ada soal latihan. 보기와 같이 대화를 완성하세요. Lengkapilah percakapan seperti pada contoh. Kita lihat contohnya. 회사에 어떻게 와요? Di situ ada gambar motor. Jawabannya 오토바이로 와요. Bagaimana caranya kamu datang ke kantor? Jawabannya saya datang menggunakan motor. Paham ya? Sekarang kita lihat nomor 1. Ada gambar sepeda. Pertanyaannya, 시장에 어떻게 가요? Bagaimana caranya kamu pergi ke pasar? Jawabannya adalah 자전거로 가요. Menggunakan ro karena 자전거 tidak ada bacim. Paham ya teman-teman? Sekarang kita lanjut nomor 2. 집에 어떻게 와요? Di situ ada gambar bis. Jawabannya 버스로 와요. Bagaimana caranya kamu datang ke rumah? Saya datang dengan menggunakan bis. Next, 공항에 어떻게 갔어요? Bagaimana kamu pergi ke 공항 apa? Bandara. Betul sekali. Di situ ada gambar kereta. Berarti jawabannya 지하철로 갔어요. Paham ya teman-teman? Nomor 4.
한국에 어떻게 왔어요? Bagaimana caranya kamu datang ke Korea? Di situ ada gambar pesawat, berarti jawabannya 비행기로 왔어요. Saya datang menggunakan pesawat. Paham ya teman-teman untuk grammar ero. Next, di sini ada soal latihan yang kedua. 그림을 보고 보기와 같이 문장을 쓰세요. Lihat gambar dan tulislah kalimat seperti pada contoh. Kita lihat contohnya, di situ ada gambar KTX, kereta cepat. Titik utamanya, titik pertamanya adalah Seoul. Ada waktunya 2시간 40분, 2 jam 40 menit. Dan tujuannya adalah Busan. Nah, tulis kalimatnya, 서울에서 부산까지 KTX로 2시간 40분 걸려요. Dari Seoul sampai Busan menempuh waktu 2 jam 40 menit dengan KTX. Nah, berarti kita diminta untuk menuliskan kalimat seperti ini. Langsung saja kita ke nomor 1. Di situ ada gambar sepeda. Titik awalnya adalah 회사, perusahaan atau kantor. Ada 15 menit, 15분. Lalu tujuannya adalah 기숙사, asrama. Berarti kalimatnya menjadi 회사에서 기숙사까지 자전거로 15분 걸려요. Dari kantor sampai asrama menempuh waktu 15 menit dengan sepeda. Paham ya teman-teman? Nomor 2, ada gambar pesawat, titik awalnya Hangguk, Korea. Waktu yang ditempuh 5시간 반, 5 jam setengah. Tujuannya Taeguk, Thailand. Berarti kalimatnya 한국에서 태국까지 비행기로 5시간 반 걸려요. Dari Korea sampai ke Thailand menempuh waktu 5,5 jam dengan pesawat. Next, nomor 3. 집 10, 20분 병원. 집 rumah 20분 20 menit, 병원 rumah sakit. Kalimatnya menjadi 집에서 병원까지 택시로 20분 걸려요. Paham ya teman-teman? Nomor 4, langsung aja. 회사에서 시내까지 버스로 30분 걸려요. Paham ya sampai sini penggunaan esokaji dan ero. Grammar yang kedua yang ada di bab 12 ini adalah aso oso. Grammar ini melekat pada kata kerja dan atau kata sifat untuk menunjukkan bahwa konteks kalimat sebelumnya adalah alasan untuk konteks di kalimat berikutnya. Grammar ini bisa diartikan karena. Di sini ada penggunaan dari grammar aso oso. Penggunaannya berdasarkan dari vokal terakhir kata kerja atau kata sifat. Kalau vokal terakhirnya adalah a atau o, maka kita menggunakan aso. Contohnya, 사다 menjadi saso. Contoh lainnya, oda. Ini kan berakhiran o ya. Oda ditambah oaso menjadi waso. Contoh lain, catta menjadi cacaso. Paham ya teman-teman ya? Nah, kalau vokal terakhirnya itu selain huruf vokal A dan O, menggunakan oso. Contoh, ikta menjadi ilgoso.
Contoh lain, 기다리다 menjadi 기다리어서 dan hasil akhirnya 기다려서. Contoh lain, 울다 menjadi 울어서. Next, kalau kata kerja atau kata sifat berakhiran hada berubah menjadi heso. Contoh, 중소하다 menjadi 중소해서. Contoh lainnya, 생각하다, 생각해서. 기억하다, 기억해서. Paham ya teman-teman cara penggunaannya? Nah, di sini ada contohnya. 비가 와서 우산을 샀어요. Saya membeli payung karena hujan. Contoh yang kedua, 할머니께서 괜찮으셔서 병원에 모시고 갔어요. Saya mengantar nenek ke rumah sakit karena nenek sakit atau nenek tidak enak badan. Nomor 3, 과일이 싱싱해서 몇 개 샀어요. Saya membeli beberapa buah karena buahnya segar. Di sini ada soal latihan. 알맞은 것을 골라 보기와 같이 문장을 완성하세요. Lengkapilah kalimat dengan memilih kata yang tepat seperti pada contoh. Sebelumnya kita artikan dulu yang ada di kotak kuning. 멀다, jauh. 좋다, bagus atau baik. 비싸다, mahal. 친절하다, ramah atau peduli. 좋아하다, suka atau menyukai. Contohnya, 회사가 멀어서 차를 타고 가야 합니다. Karena perusahaannya jauh atau karena kantornya jauh, saya harus pergi naik mobil. Oke, nomor 1. 저는 커피를 땡땡땡 매일 마십니다. Saya kopi setiap hari meminumnya. Berarti apa? Menyukai. Kita gabungkan dengan aso-oso menjadi 좋아해서. Jadi kalimatnya, 저는 커피를 좋아해서 매일 마십니다. Saya minum kopi setiap hari karena menyukainya. Nomor 2, 날씨가 땡땡땡 집까지 걸어갔습니다. Cuacanya baik sehingga saya berjalan sampai rumah. Berarti nomor 2, 날씨가 좋아서 집까지 걸어갔습니다. Saya berjalan kaki sampai rumah karena cuacanya bagus atau cuacanya baik. Nomor 3. 수박이 너무 땡땡땡 사지 않았습니다. Semangkanya terlalu sehingga saya tidak membelinya. Berarti nomor 3, 수박이 너무 비싸서 사지 않았습니다. Saya tidak membeli semangka karena harganya mahal. Nah, untuk nomor 4, yuk dikerjakan sendiri. Nah, di sini ada latihan soal yang kedua. 알맞은 것을 골라 보기와 같이 대화해 보세요. Cobalah melakukan percakapan dengan memilih kata yang tepat, seperti pada contoh. Kita lihat contohnya. 왜 자전거를 타고 가요? 날씨가 좋아서 자전거를 타고 가요. Kenapa pergi naik sepeda? Saya pergi naik sepeda karena cuacanya bagus. Sebelumnya, yang di kotak kuning kita terjemahkan dahulu ya. 값이 싸다, harganya murah. 날씨가 덥다, cuacanya panas. 차가 막히다, macet. 날씨가 좋다, cuacanya bagus. 음식이 맛있다, makanannya enak. 회사에 늦다, terlambat ke kantor. 집이 가깝다, rumahnya dekat. 비가 많이 오다, hujan deras. Kita lihat nomor 1. 왜 지하철을 타고 왔어요? Kenapa datang ke sini naik kereta? Coba kita lihat di kotak kuning, apa yang paling tepat? Kenapa lebih memilih kereta? Ya, jawabannya 차가 막혀서
지하철을 타고 왔어요. Karena macet, saya memilih pergi menggunakan kereta. Nomor 2. 왜 저 식당에는 사람이 많아요? Kenapa restoran itu banyak orang? Jawabannya, 음식이 맛있어서 사람이 많아요. Karena makanannya enak, jadi banyak orang yang datang. Nomor 3. 왜 여름을 안 좋아해요? Kenapa kamu tidak menyukai musim panas? Jawabannya, 날씨가 더워서 여름을 안 좋아해요. Karena cuacanya panas, saya tidak menyukai musim panas. Nomor 4. 왜 오늘은 밖에서 운동을 안 해요? Kenapa hari ini tidak berolahraga di luar? Jawaban yang tepat, 비가 많이 와서 밖에서 운동을 안 해요. Karena di luar hujan, saya tidak berolahraga di luar. Gitu, paham ya teman-teman untuk 3 grammar yang kita pelajari di video ini? Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. 감사합니다, 여러분. 다음에 또 만나요.